يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu adalah wasiat yang selalu dilontarkan oleh para anbiya kepada pengikut-pengikutnya, di mana hendaklah kita senantiasa menyiapkan diri kita dengan ketakwaan, membekali diri kita dengan ketakwaan, karena sesungguhnya takwa itulah adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kalau melihat dalam ranah kehidupan kita yang sekarang, seakan-akan kematian itu adalah di depan mata. Seakan-akan setiap hari itu adalah berita tentang orang-orang yang meninggal, yang wafat, dikarenakan sekelompok tentara Allah Subhanahu wa taala yang dikirim kepada hamba-hambanya untuk menguji para hambanya. Ya, tidak lain yang dihadapi di dunia sekarang adalah masalah Covid. Ya, tentang virus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menjadikan kita kembali sebagaimana biasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya dunia ini bukan tempat yang abadi dengan firman-Nya, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau, lahun, wala'ib, dan main-main. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Di dalam ayat ini tentulah kalimat yang menunjukkan kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Ini tentu menunjukkan bahwasannya kehidupan dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Karena memang itulah realitanya yang ada. Kehidupan di dunia malah dipenuhi dengan hal-hal yang senda gurau, hal-hal yang berbau dengan bermain-main. Itu yang paling banyak. Ya, tontonan-tontonan pun itu yang paling banyak disuguhkan kepada masyarakat Indonesia. Itu yang paling laris, di mana orang bisa melawak. Sekali lagi, itu yang paling banyak kita temui. Makanya Allah dalam firman-Nya sudah jauh-jauh hari, 42 tahun yang lalu sudah diturunkan firman-Nya mengingatkan kita bahwasanya dunia ini bukan tempat yang abadi. Tinggal kita ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi sebuah alat, sebuah nikmat yang kalau benar-benar dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya luar biasa, yaitu akal dan hati. Kalau hati kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita pun akan tergerak untuk mengarah kepada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita digunakan untuk berfikir, maka kita pun merenunginya. Karena Al-Qur'an diturunkan itu bukan hanya sebatas untuk dibaca sebagai tilawah saja. Itu sebagian kecil daripada fadilahnya. Yang paling besar adalah liyatadabbaru ayatih. Itu yang paling besar,
tentang bagaimana seorang hamba itu mentadabburi, merenungi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga kita mengerti betul apa itu hakikat daripada kehidupan. Disambung dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ayat ini kita bisa maknai secara gamblang bahwasanya memang diciptakan manusia adalah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya membangkang Allah Subhanahu wa taala. Sifat tunduk, takwa, taat itu tidak akan didapatkan melainkan didasari dengan keimanan, percaya kepada apa yang Allah turunkan Al-Quran dan kepada siapa yang membawanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua unsur itu terpenuhi, keimanan kita kokoh. Ketika orang gonjang-ganjing, ya orang menerpa sana sini, ya melontarkan syubhat-syubhat, kita kokoh imannya karena kita berpikir, kita gunakan akal dan hati kita, itu akan senantiasa sama. Dan kemudian kalau kita sudah mengerti tentang kedua ini, ya, maka tentulah kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang lain, yaitu adalah nikmatnya hidup menjadi seorang mukmin. Semuanya bagi seorang mukmin itu adalah kebahagiaan. Semua yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu semuanya adalah kebahagiaan. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan tidaklah kehidupan seorang mukmin itu melainkan adalah semuanya baik. Kalau diterpa musibah, dia bersabar, fakana khairan lahu. Kalau dia diterpa oleh musibah, ya menimpanya musibah, maka dia bersabar, maka itu baik bagi seorang mukmin. Kalau dia diberi nikmat, maka dia bersyukur, maka itu adalah baik untuknya. Sehingga yang baik dianggap itu adalah sebuah memang adalah baik, yang buruk pun dianggap itu adalah baik. Apa yang menimpanya, karena lagi-lagi keimanan, hatinya sudah sambung sama Allah Subhanahu wa taala. Memang agak repot ketika hati belum sambung kepada Allah, tapi memaksakan kehendak agar apa yang diinginkan selalu tercapai. Itu yang menjadi problematika manusia, selalu memaksakan kehendaknya. Perhatikan, ketika di yaumil akhir nanti pun akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya, semuanya menyesal ketika mereka sudah di akhir karena mereka tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai tatkala datang kepada mereka al-maut, kematian, qala, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan, tolong. Kemana? Ke dunia. Tolong kembalikan lagi ke dunia. Meminta mereka merengek untuk dikembalikan ke dunia. Apa sih tujuan mereka dikembalikan ke dunia? Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan dikembalikannya saya ke dunia, saya bisa mengerjakan, melakukan, ya, apa? Amal soleh. Yang mana? Yang dulu pernah kami tinggalkan, kata mereka. Itu mereka yang mengatakan. Allah yang menggambarkan dalam firman-Nya. Tentu ini bukan sebuah sebuah ucapan yang dusta. Ini adalah hak, apa adanya. Memang belum kita temui saja. Jangan sampai kita mengimani ini kemudian pada saat kita nanti kalau sudah terjadi baru saya imani. Na'udzubillah. Ini sudah perkataan yang kufur. Sudah mendustai firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah sudah mendatangkan tahdzirnya, ya, hati-hatiannya, maka itu sudah wajib kita imani. Ya, akan berbahaya kalau kita dustakan. Dilanjut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab, kalau seseorang ditanya,
ya, jawabannya cuma ada dua. Kalau ditanya hal, apakah, jawabannya antara iya dan tidak. Dalam bahasa Arab ada kata balla atau bala, atau yang kedua ada kata kalla. Kalau bala berarti benar-benar iya, sungguh iya. Tapi kalau kata kalla, kebalikannya, berarti tidak, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ungkapan mereka tadi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya alasan untuk itu. Dilanjutkan dengan firman-Nya, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebuah ucapan mereka saja yang mereka ungkapkan. Sebuah ucapan belaka. Kalau dalam tafsirnya Imam As-Sa'di itu panjang tentang hal ini, di mana mereka ada pendustaan kembali. Ketika mereka dikembalikan, maka sudah tentu apa yang mereka lakukan dahulu mereka akan mengulanginya karena kenikmatan dunia yang mereka kejar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dihadapkan kepada mereka barzakhun, hajizun, pembatas antara dunia dan akhirat, ila yaumi yub'atsun. Mereka sudah di sana ranahnya, sudah di tempat tunggu, ruang tunggu kedua setelah dunia. Mereka sudah menunggu sampai nanti ditiupkan sangkakala, ya, agar mereka dibangkitkan kemudian ditegakkan hisab kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hal yang seperti ini, tentunya kita akan mengingat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak lebih dari 63 tahun ketika Allah Subhanahu wa taala ambil, diikuti oleh para sahabatnya yang umurnya enggak jauh, 60-an ke atas. Enggak jauh. Sehingga kita sekarang yang sudah umur dekat umur itu, kalau lebih, ingatlah umur itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah anugerah. Kalau sudah lebih berarti ada nikmat yang dilebihkan kepada masing-masing kita karena sudah ditentukan ajalnya masing-masing. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba ajalnya mereka, waktunya mereka untuk diambil, ya, maka tidak bisa lagi dicepatkan walaupun sesaat ataupun diakhirkan walaupun juga sesaat. Ketika Allah sudah perintahkan malaikat maut untuk berziarah kepada salah seorang dari kita, kemudian perintahnya adalah khudh, ambillah, maka tidak ada lagi yang bisa mengatakan tahan, intazir, tunggu, sabar, gak ada lagi. Karena itu adalah sesungguhnya adalah kita akan menuju kepada hakikat kehidupan yang abadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana ada seorang ahli hikmah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat baik, sangat bagus. Beliau mengatakan, "Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduh. Wa rubba umurin qalilatun amaduh kathiratun amdaduh." Kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya terasa kurang atau sedikit. Ada juga kadang umur berlangsung pendek namun merasakan manfaatnya. Kalau tentang ini, cobalah kita sesekali bertanya kepada orang yang sudah hidup lebih lama daripada kita. Kita akan menemui jawaban-jawaban, kisah-kisah menarik bagaimana perjuangan hidupnya sampai mereka, apalagi kisah-kisah tentang orang-orang yang hijrah, ya. Dari mana mereka yang dahulunya mungkin ada kisah ribanya, kemudian mereka beralih kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan riba-riba itu, kemudian ujian-ujian pun datang. Itu sudah banyak kisah-kisah tentang itu. Kemudian apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hambanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba, sebentar diuji coba dulu, ya, tunggu dulu, tidak langsung diakui, harus diuji coba dulu, kesabarannya, ketaatannya, keridhoannya, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Contoh orang yang meninggalkan riba, ketika dia bersama dengan riba, itu kalau bisa dikatakan harta, punya pasti, saya sangat yakin akan punya, ya, akan punya dia dengan harta itu.
Tapi tatkala dia sudah meninggalkannya akan ada ujian. Salah satu yang paling terdekat ujiannya, tatkala dia tidak bisa memahamkan istrinya, itulah ujian terbesarnya. Sebelum ujian-ujian yang lain, di mana istri itu adalah salah satu di mana Allah mengatakan itu adalah kecintaan kita kepada mereka sangat besar. Dan kecintaan mereka terhadap perhiasan, terhadap uang, terhadap harta itu juga besar. Kalau tidak dapat arahan dari suami, selesai urusan. Ya, itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ditambah lagi yang berikutnya, masalah pekerjaannya, dia mencari pekerjaan, mencari harta yang halal. Tapi tatkala sudah lewat ujian itu, nikmat itu tidak akan pernah terputus. Ya, karena semua rizki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapatkan syukuri, la in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur diberi lagi. Memang konsepnya seorang mukmin muslim itu indah, tapi kita memang harus atas dasar yang pertama itu adalah iman. Jangan pernah terlewatkan tentang masalah keimanan. Ya, dan kemudian kalau sudah iman, maka kita terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala akan tunduk hati kita. Tatkala itulah kita akan merasakan yang namanya lezatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات